Pernah tidak Anda berpikir seperti ini? Kenapa ya? Setiap kali Tuhan berfirman di dalam Alkitab, ada kalanya Tuhan menggunakan istilah aku. Ada kalanya Tuhan menggunakan istilah kami. Ada kalanya Tuhan menyebut ya Rasul. Ada kalanya juga Tuhan menyebut ya Muhammad. Tapi ada kalanya juga Tuhan menyebut ya Nabi. Kalau Anda tidak teliti dalam membaca firman-firman Tuhan yang tersurat di dalam Alkitab, Anda tidak akan pernah sampai ke pemikiran yang seteliti itu. Bahkan Anda tidak akan pernah paham bahwa firman Tuhan yang tersurat di dalam Alkitab ada banyak jenis. Contoh misal, ada firman Tuhan yang menggoda, ada firman Tuhan yang menakuti, ada firman Tuhan yang memperingati, ada firman Tuhan yang membimbing, dan bla 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 lainnya. Pada intinya, firman-firman Tuhan yang tersurat di dalam Alkitab itu bukanlah dogma. Tapi jika Anda tidak teliti, bukan saja Anda tidak akan pernah paham, tapi Anda akan terdogma. Sehingganya Anda tidak ingat, Anda lupa apa yang menjadi inti saripatinya. Tidak usah yang ribet-ribet atau yang sulit-sulit atau ayat, firman, surat, hadis yang wah, yang sederhana saja. Katakanlah seperti ini: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya yakin Anda tahu artinya apa. Tapi dalam kenyataannya, Anda tidak mencari Tuhan. Anda tidak menuju Tuhan. Anda berlomba-lomba menumpuk segudang pahala hanya demi untuk mendapatkan surga yang konon ceritanya di dalamnya ada sungai susu yang mengalir jernih, ada buah-buahan, beraneka ragam makanan dan minuman yang lezat-lezat. Dan konyolnya, kita akan dilayani oleh 41 bidadari yang cantik-cantik, yang katanya tidak pernah haid, tidak pernah itu ini, pokoknya murni, jika dipakai selalu kembali perawan dan lain sebagainya. Coba Anda pikir itu, konyol tidak? Anda lupa kalau yang namanya roh suci itu tidak berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu syahwat. Satu misal, iya, kita masuk ke surga beneran, lalu kita dilayani oleh 41 bidadari yang cantik, molek, bahenol, aduhai. Apa ya kita bisa ngaceng? Lawang roh suci kita itu tidak berjenis kelamin.
tidak bernafsu syahwat. Lucu bukan? Sehingganya hanya demi untuk mendapatkan yang namanya surga, yang di dalamnya banyak beraneka ragam macam yang kita butuhkan, terutama bidadari molek cantik yang jumlahnya 41. Itu kita rela mati bunuh diri, ngebom gereja, ngebom masjid, ngebom hotel, lupa dan tidak ingat bahwa segalanya itu berasal dari Tuhan dan hanya kembali kepada Tuhan, bukan ke yang lain. Para sedulur dan para kadang kinasihku sekalian, coba renungkan kata-kata saya ini. Kira-kira logis tidak kalau kita meyakini, mempercayai, mengimani bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu tidak diperanakan atau tidak beranak. Artinya Tuhan itu satu. Tapi saya tidak bisa menerima bahwa salah dan benar, baik dan buruk itu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Saya beranggapan bahwa baik benar itu berasal dari Tuhan. Kalau buruk, salah itu berasal dari setan, berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Sementara kita mengimani bahwa Tuhan itu esa. Masuk akal nggak coba? Coba dipikir, masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Lawang Tuhan itu satu. Coba renungkan. Satu misal, salah dan buruk itu berasal dari setan, berasal dari iblis. Kalau baik dan benar itu berasal dari Tuhan. Berarti kan Tuhan ada dua. Ada dua penguasa. Satu, Tuhan yang menciptakan salah dan buruk, yaitu iblis. Yang satunya, Tuhan yang menciptakan baik dan benar, yaitu Allah. Lucu kan kalau menurut saya? Lucu. Baca. Perhatikan. Jangan berhenti karena kita sudah mengerti. Jangan berhenti karena kita sudah paham. Sebab mengerti dan paham itu belum selesai jika tanpa bukti. Termasuk 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat menurut saya pribadi itu bukan sebatas ucapan lisan. Bagaimana syahadat kita bisa menjamin kalau kita itu sudah muslim? Sementara syahadatnya baru di mulut doang. Buktikan. Kalau syahadat tauhid mungkin. Tapi bagaimana dengan syahadat Rasul? Rasul
Itu beberapa abad yang telah lampau. Nah sekarang kita diharuskan untuk mengucapkan saksi, untuk bersaksi atas Muhammad. Nah kalau tanpa bukti tidak bisa membuktikan, hanya sebatas rasio, hanya sebatas pikiran, angan-angan. Jangan asal mengatakan orang lain kafir. Jangan asal kita mengaku kita ini muslim, sementara kamu tidak bisa membuktikan dua kalimat syahadat itu.